Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya di 3 ayat yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Allah mengingatkan dan berfirman, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jujurlah, ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kesesatan. Wa idrarun finnar, dan kesesatan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kami bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momen-momen penting kecuali memulai nasihat beliau, ceramah beliau, khutbah beliau, mengingatkan 3 ayat agar selalu bertakwa kepada Allah, serta juga mengingatkan agar selalu kembali kepada 2 rujukan utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan bahas judul khutbah, pesan dari langit. Ada hal atau banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama kondisi dan keadaan yang sering kali nampak depan mata kita, hanya kita tidak hiraukan.
Saudaraku seiman, Allah yang Maha Kuasa yang kita yakini sebagai Tuhan kita dan kita selalu mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta yang menurunkan hujan dari langit, menggantikan siang dan malam, mengurus seluruh makhluknya, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang muslim kita selalu mengikrarkan kalimat tersebut. Dia telah mengirimkan pesan dari langit sana dan Allah Maha benar dengan firman-Nya. Pesannya, Allah menjanjikan dalam ayat-ayat dari kitabnya Al-Quran. Yang pertama, dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, patuh dan tunduk kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang dilarang haram dan makruh, maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Makna pintu keberkahan, dipenuhi kebutuhan mereka, dipenuhi hajatnya, diterima doanya, dimaafkan kesalahannya. Tetapi sayangnya banyak di antara mereka justru yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun menyiksa mereka dan menghukum mereka karena perbuatan mereka itu. Dari ayat ini saudaraku seiman, Allah mengingatkan kita dua pesan. Andai saja kalian semua hai manusia beriman kepada Allah, mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangannya, larangan dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar, saling mengingatkan, saling mendukung, mengingatkan kalau ada kesalahan dan mendukung kalau perbuatan kebaikan, maka pasti makmur, pasti bahagia, pasti diberikan rezeki dan selamat dari segala macam cobaan. Pesan yang kedua dari ayat ini, tapi kalau berdusta, justru mendustakan nikmat-nikmat Allah, justru bermaksiat, justru saling mendukung dalam dosa, maka pasti kami akan hukum, kata Allah, atas perbuatan mereka itu. Di ayat yang lain, Allah juga mengingatkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah hai Muhammad Tuhanmu menghancurkan, membinasakan satu negeri, mendatangkan cobaan yang merata sementara penduduknya melakukan ketaatan-ketaatan. Janji benar dari Sang Pencipta Allah. Ini bukan raja manusia, bukan presiden, tapi Allah Sang Pencipta yang menjanjikan. Andai saja ada nikmat yang sedang kita rasakan, dari kesehatan, dari harta, dari pasangan hidup, dari keturunan, makanan, minuman, air, udara, api, apa saja. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau ada cobaan yang kita sedang rasakan, sekecil dan seringan sampai seberat apapun, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa mengangkat dan menghilangkan hanya Allah. Allah mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan, mendatangkan tsunami, longsor, gempa, semua bencana-bencana alam ke satu penduduk negeri sementara penduduknya melakukan ketaatan. Artinya, kalau kita menemukan ada fenomena-fenomena ini, berarti ada sesuatu yang kita harus introspeksi diri kita. Kenapa Allah datangkan tsunami? Kenapa gempa? Kenapa bencana? Apa yang sedang kami lakukan ya Allah? Muhasabah, saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau tidak, maka akan terus datang bencana-bencana yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya yang lain.
Setelah Allah memastikan tidak akan pernah ada penyiksaan kepada setiap orang yang patuh, Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kota-kota, negeri, desa-desa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka tidur di malam hari? Siapa di antara kita, saudaraku seiman, setelah dia buat dosa, baik dia pribadi ataupun merata dosa itu, pada saat dia tidur kemudian dia masih bisa bangun, tidak diruntuhi atau teruntuhi oleh bangunan rumahnya, hotelnya, tidak pecah jalanan-jalanan yang sedang dia lewati, tidak meluap air laut yang ada di sekitarnya. Ayat 97, ayat 98 kata Allah, awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka berada di waktu pagi hari dan mereka sedang bermain-main, lalai? Di ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab-azab Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Di ayat 100-nya surah Al-A'raf, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai sebuah negeri sesudah lenyap penduduknya yang disiksa sebelumnya, bahwa kalau kami kehendaki kami akan azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati semua hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mengambil pelajaran. Belumkah jelas, saudaraku seiman, apa yang kami bacakan tadi? Ini bukan perkataan saya. Anda bisa mengecek nama-nama surah dan ayat tadi. Sudah dari 1400 tahun yang lalu Allah turunkan pesan-pesannya ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat kita bergantung, memohon, meminta, takut dan cinta kecuali kepada Allah. Itu dasar daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Pesannya telah sampai kepada kita, saudaraku seiman. Maka hati-hati. Sebelum Allah datangkan bencana-bencana yang besar, seringkali Allah datangkan bencana yang kecil agar jadi peringatan. Sebelum tsunami yang besar, terjadi banjir-banjir yang kecil. Sadar gak ini? Sebelum terjadi longsor yang besar, mungkin hanya sebagian saja dari hasil panen yang belum maksimal atau belum diterima. Mungkin sebelum gempa yang menghancurkan satu negeri, gempa-gempa kecil akan datang memberikan peringatan kepada kita. Dan Allah sudah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Sekali lagi pesan Allah dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak datangkan tanda-tanda peringatan kami itu kecuali untuk menakuti mereka. Memang Allah datangkan untuk itu. Dalam firman Allah yang lain, dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126. Saya berharap kita mendengarkan ini dengan baik-baik dengan kuping kita, cerna dengan akal fikiran kita, renungi dengan hati nurani kita. Kami tidak naik di atas mimbar ini, saudaraku seiman, untuk teriak-teriak saja. Datang dari Jakarta untuk hanya tampil di depan Anda semua sebagai testimoni dan seremoni. Bukan, saudaraku seiman. Atau bukan juga kami tampil di sini adalah untuk mencari-cari kesalahan. Sebuah wilayah mungkin sedang gempa, sebuah wilayah sedang tsunami, sedang longsor. Bukan. Ini pesan dari langit. 1400 tahun yang lalu Allah berfirman, mari kita sama-sama saling rangkul-merangkul agar bisa selamat dari cobaan-cobaan ini.
Allah mengingatkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw